Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Wifa Nabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, akan sedikit menyampaikan tentang relasi massa melalui media massa. Komunikasi massa melalui media massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada banyak orang dengan memutuskan perhatian pada 5 variabel yang terkandung dalam setiap tindak komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel itu bekerja pada media massa. 5 variabel tersebut terdiri dari yang pertama ada sumber, kedua halayak, ketiga pesan, keempat proses, dan yang kelima konteks. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam menyampaikan informasi yang ditunjukkan kepada orang banyak dan diterima dengan serentak oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi media massa. Apa saja sih bentuk-bentuk komunikasi massa itu? Yang pertama ada televisi, sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang hitam putih maupun berwarna. Kedua, ada radio, sistem komunikasi yang dominan sebelum munculnya televisi. Yang ketiga ada surat kabar, salah satu media massa yang berperan penting dalam pendistribusian informasi pada masyarakat. Sedangkan majalah berfungsi mengacu pada halayak yang spesifik. Yang terakhir ada film atau televisi adalah mengembangkan hubungan di mana yang satu membantu yang lain. Jadi film sama televisi itu saling membantu. Adapun fungsi media massa yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur, meyakinkan, persuasif, mengukuhkan status sosial, dan memperkokoh norma-norma sosial. Adapun beberapa elemen dalam komunikasi massa, antara lain yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa sangat berbeda dengan komunikator dalam bentuk komunikasi yang lain. Komunikator di sini meliputi jaringan stasiun lokal, direktur, dan staf, teknik yang berkaitan dengan sebuah acara televisi. Jadi, komunikator merupakan gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa. Yang kedua ada isi, yaitu masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan isinya. Sebab masing-masing media melayani masyarakat yang beragam, juga menyangkut individu atau kelompok sosial yang berbeda. Sedangkan yang ketiga ini ada audiens. Audiens ini yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu saling beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran, ataupun jurnal ilmiah. Masing-masing audiens berbeda satu sama lain, diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman atau orientasi hidupnya pun berbeda. Yang keempat ada umpan balik. Nah, umpan balik ini ada dua, yakni umpan balik langsung dan umpan balik tidak langsung. Umpan balik langsung terjadi jika komunikator dan komunikan berhadapan langsung atau ada kemungkinan bisa berbicara langsung.
Sedangkan umpan balik secara tidak langsung misalnya bisa ditunjukkan dalam letter to the editor atau surat pembaca atau membacakan penulisan. Yang kelima ada capture. Nah, di dalam komunikasi massa dengan salah satu elemennya yaitu informasi, mereka yang bertugas untuk mempengaruhi informasi itu dalam media massa. Dan hal itu juga bisa dikatakan yang memberi izin bagi tersebarnya sebuah berita gitu. Kemudian ada filter dan efek. Filter adalah kerangka pikiran melalui mana audiens menerima pesan tersebut. Filter ibarat sebuah bingkai kacamata tanpa audiens bisa melihat dunia gitu. Terus yang terakhir ada gangguan saluran dan semantik. Maksudnya itu gangguan dalam komunikasi massa biasanya melalui media massa ini selalu ada gangguannya berupa suatu hal seperti kesalahan cetak atau kata yang hilang, terus paragraf yang dihilangkan dari surat kabar itu juga bisa jadi. Hal itu juga termasuk gambar tidak jelas di pesawat televisi atau gangguan gelombang radio. Semakin kompleks teknologi yang digunakan masyarakat, juga semakin besar peluang munculnya gangguan. Semakin banyak variasi program acara yang kan, dan itu juga membuat semakin meningkatnya atau munculnya gangguan saluran. Selanjutnya, pengelolaan media massa dan relasi media. New value artinya memiliki nilai berita dalam layak dipublikasikan. Ada yang tidak. Ada informasi yang memiliki nilai untuk satu media, tapi tidak untuk yang lain. Dan sebaliknya, itulah yang disebut dengan nilai berita. Ada 5 nilai berita yang harus diketahui pada informasi sehingga layak untuk dipublikkan. Yang pertama harus aktual, kedua harus kedekatan, ketiga keunikan, keempat human interest, dan tokoh. Itu yang terpenting. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.